Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, silahkan dibuka buku bahasa Jawanya. Kegemaranku, ya, ulangan loro kegemaranku. Baik, kita mulai dulu dengan berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Baik anak-anak, kita akan baca ya. Niken bapak lan ibu. Niken bapak dan ibu podo sama lungguh duduk ing di teras halaman, ya, teras ya, teras rumah. Niken bapak dan ibu sama duduk di teras rumah. Niken nyuwun, Niken minta didongengake, diceritakan dongeng kewan hewan, tentang hewan. Jadi Niken minta didongengin hewan ya. Niken seneng, Niken suka mirengake, mendengarkan dongengnya bapak. Cobalah dieleng-eleng, diingat-ingat. Mestinya bapak dan ibumu uga tahu, juga mengetahui dongeng to kan. Mestinya bapak dan ibumu juga tahu dongeng kan. Didongengke apa? Didongengkan apa? Oke ya anak, kita lanjut ke halaman berikutnya. Baik, patemon 1. Ayo nggatekake, ayo memperhatikan. Wacan ini, wacanen, bacalah kanthi patitis dengan tepat. Dongeng kuwi itu kasustraan atau kasustran kesusastraan ya, sastra ya, lawas yang lama. Jadi dongeng itu merupakan sastra lama. Ceritanya wiwit ya, zaman kuno, pada zaman kuno dulu, mulai zaman kuno, lan diturunake dan diturunkan turun temurun ke anak cucunya ya. Cerita ing dongeng, di dongeng ora nyoto, tidak nyata. Nyoto dumadi ya, ora nyoto dumadi, maksudnya tidak nyata-nyata terjadi. Dumadi itu terjadi. Jadi cerita di dongeng itu bukan kisahnya nyata. Dongeng bisa kaperang dibagi dadi menjadi 4. Jadi dongeng itu bisa dibagi menjadi 4 macam anak-anak. Yaitu 1 ya, fabel. Fabel itu apa? Dongeng menceritakan kewan-kewan. Jadi fabel itu adalah dongeng nyeritakake hewan-hewan.
Fabel dongeng nyeritakake kewan-kewan. Jadi dongeng itu menceritakan hewan-hewan. Peragane para kewan yang jadi pemainnya, yang jadi tokoh-tokohnya adalah para hewan. Ya. Tuladane contohnya dongeng kancil, yaitu dongeng tentang kancil. Jadi dongeng tentang kancil, tentang buaya itu termasuk dongeng fabel, ya. Yang kedua, legenda, yaitu dongeng-dongeng kang yang gegandengan berhubungan karo dengan dumadine terjadinya sawijing salah satu panggonan atau tempat. Tulodo contohnya legenda atau legenda rawa pening. Jadi legenda rawa pening dan lain sebagainya ya. Nama tempat ya, nama kota, desa atau suatu wilayah itu legenda. Berhubungan dengan apa? Tempat. Yang ketiga yaitu mitos atau mite. Dongeng sing ngenani dongeng yang membahas tentang babagan bab lelembut. Lelembut itu bangsa jin ya. Alam gaib. Jadi jin alam gaib ya. Tulodo contoh dongeng Dewi Lanjar. Ya, dongeng Dewi Lanjar lan dongeng Nyi Roro Kidul ya. Dongeng Nyi Roro Kidul di pantai Laut Selatan ya. Itu mitos. Jadi tidak benar-benar terjadi. Yang keempat, sage atau epos atau wiracarita. Menceritakan kepahlawananing yaitu kepahlawanan manungsa manusia lan ngemot dan di sana memuat unsur-unsur sejarah, yaitu sejarah. Tuladane contohnya dongeng Amir Hamzah dari Melayu lan dongeng Damar Wulan, dongeng tentang Damar Wulan ya. Itu epos. Ya. Tapi tidak benar terjadi ya. Ini hanyalah karya sastra ya, cerita. Oke.